Alhamdulillah, merek yang diakui oleh negara, khususnya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah merek Persaudaraan Setia Hati Trate atas nama Bapak Isbiantoro. Menciptakan suatu merek itu kan untuk membedakan bahwa produk saya ini lebih baik dari yang lain gitu, atau jasa saya lebih baik dari yang lain gitu. Makanya ada merek namanya Nike dan Adidas gitu. Pun demikian pencaksilat juga ada cabang organisasi-organisasi lainnya gitu. Salah satunya ya ini Persaudaraan Setia Hati Trate gitu. Yang saya dengar Persaudaraan Setia Hati Trate ini merupakan organisasi terbesar di Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia gitu. Nah, saya sangat salut sekali karena sejak tahun 1922 kalau tidak salah itu Persaudaraan Setia Hati Trate ini sudah terbentuk gitu, dan sampai sekarang alhamdulillah ukhuwah Islamiyah persaudaranya tetap terjaga. Nah, saran saya sebagai bagian dari Direktorat Jenderal KKN Intelektual, merek ataupun logo Persaudaraan Setia Hati Trate ini tidak hanya didaftarkan di Indonesia, tapi juga karena sudah ada cabang-cabangnya di UK, di negara-negara lain, di Inggris dan di negara lain, itu disarankan untuk mendaftarkan juga, karena perlindungan hukum, perlindungan merek itu sifatnya teritorial gitu. Jadi merek Persaudaraan Setia Hati Trate ini atau logo ini hanya dilindungi di Indonesia. Bagaimana nanti kedepannya kita nggak akan tahu 30 atau 50 tahun lagi banyak orang-orang asing, bule-bule itu belajar gitu di luar negeri dengan menggunakan logo Persaudaraan Setia Hati Trate. Makanya kami berharap, Kemenkumham berharap agar pimpinan tinggi ataupun pengurus yang saat ini menjabat bisa mendaftarkan mereknya di luar negeri juga untuk kepentingan perlindungan hukum itu sendiri. Nah, merek ini, Persaudaraan Setia Hati Trate ini harus didaftarkan untuk memberikan akibat hukum kepada orang lain yang menggunakannya gitu. Didaftarkan di kantor kami, Direktorat Jenderal KKN Intelektual, melalui permohonan, dan setiap merek itu ada jenis-jenis barangnya gitu. Contoh, ketika kita ingin mendaftarkan merek untuk produk pakaian, itu ada di kelas 25 gitu. Contohnya merek jasa gitu. Ketika kita ingin mendaftarkan merek untuk jasa pendidikan pelatihan, itu ada di kelas 41. Dan alhamdulillah merek yang diakui oleh negara, khususnya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah merek Persaudaraan Setia Hati Trate atas nama Bapak Isbiantoro. Ustadz Madiun Jaya. Jadi saya bisa berkata demi hukum bahwasanya organisasi ataupun logo yang sah menurut negara dan hukum adalah logo organisasi ini. Dan apabila rekan-rekan atau bapak-bapak, ibu-ibu merasa di luar sana ada yang menggunakan merek ataupun logo Persaudaraan Setia Hati Trate tanpa seizin organisasi ini atau tanpa seizin Bapak Isbiantoro, maka mereka dapat dikategorikan sebagai pihak melanggar hukum. Kami mau bahwa kita semua harus menghargai karya cipta, yaitu logo milik orang lain gitu. Jangan suka semudahnya untuk memakai. Nah, merek ini dilindungi selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun itu, pihak yang mempunyai merek itu berhak untuk memproduksi ataupun memberikan jasa-jasa menggunakan merek itu. Nah, bisa diperpanjang sampai selama-lamanya gitu. Kalau hak cipta itu kan masa perlindungannya berakhir 75 tahun dari orang pencipta yang meninggal gitu. Contohnya pembuat film ataupun pemusik Ebit G. Ade gitu. Misalkan suatu saat nanti Ebit G. Ade meninggal, orang lain itu tidak bisa menggunakan lagu Ebit G. Ade selama 75 tahun sampai terhitung dari Ebit G. Ade meninggal gitu. Contohnya paten. Paten juga seperti AC ataupun teknologi-teknologi lainnya yang kita ketahui bersama. Kalau paten itu dilindungi 20 tahun saja gitu. Makanya yang lama itu adalah merek dan hak cipta.
Mungkin ada dari pemaparan saya ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan? Cukup. Jika cukup, demikian. Oke, terima kasih. Barusan ada yang bertanya bahwa akibat orang atau dampak apabila orang menggunakan merek tanpa seizin organisasi ini, maka sanksinya bisa dipenjara atau denda sejumlah 200 juta rupiah. Itu tidak main-main karena dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran kekayaan intelektual. Dan itu bisa diusut oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui delik aduan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.